Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini kita akan belajar materi pembelajaran pendidikan Pancasila bab ketiga yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Adapun unit yang akan kita bahas yaitu di unit kelima tentang belajar dari kekayaan tradisi. Materi ini untuk materi kelas 10 semester kedua, jenjang SMA ataupun jenjang SMK. Materi ini sudah materi kurikulum merdeka. Adapun pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah yang pertama yaitu bagaimana sikap kita atas keragaman di negara Indonesia. Yang kedua yaitu mengapa penghargaan atas kebudayaan masyarakat lain itu harus dilakukan. Tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada unit ini atau unit kelima ini yaitu melalui pembahasan ini peserta didik itu diharapkan dapat mengenali dan juga membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Terus juga ada pembelajaran di unit kelima ini juga itu ditujukan agar peserta didik itu dapat menunjukkan penghargaannya terhadap keragaman budaya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Sebelum lanjut menonton atau menyimak pembahasan materi kita dalam kesempatan video kali ini, bantu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, serta share. Dan juga supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Tama Edukasi, aktifkan notifikasi lonceng. Unit kelima yaitu belajar dari kekayaan tradisi. Jadi apa sih yang dimaksud tradisi? Jadi tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun atau dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi juga berarti penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada itu merupakan yang paling baik dan juga paling benar. Tradisi itu mencakup beragam aspek dalam kehidupan manusia, seperti upacara adat, tarian, musik, bahasa, pakaian, makanan, dan juga banyak lagi. Ini merupakan salah satu contoh gambar berikut itu dari contoh tradisi di Jawa yang melakukan siraman yaitu dalam acara tradisi pernikahan. Materi yang akan kita pelajari dalam kesempatan video kali ini yaitu ada dua pertanyaan mengenai apa arti penting dari keragaman tradisi yang kita miliki. Yang kedua yaitu bagaimana kita memaknai keragaman dalam kehidupan keseharian. Mula-mula tentu saja ada kebanggaan karena bagaimanapun juga keragaman tradisi yang dimiliki itu menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kaya. Jadi maksudnya bangsa yang kaya adalah bangsa yang kaya akan tradisi karena di setiap wilayah itu memiliki tradisinya masing-masing. Contohnya seperti tadi mengenai tradisi dalam acara pernikahan di Jawa yang melakukan siraman. Itu merupakan salah satu contoh tradisi yang ada di Jawa. Tak hanya itu, tradisi yang kaya tersebut pada perkembangannya bisa hidup saling berdampingan, tidak saling menaikkan satu dengan lainnya. Bayangkan, jika satu kebudayaan itu merasa dirinya lebih adiluhung daripada kebudayaan lain, atau jika ada pemeluk agama yang menganggap ajarannya itu yang paling sempurna, sehingga pemeluk agama lain tidak berhak hidup di negara ini. Kalau ada klaim keunggulan mengenai budaya atau agama, sudah pasti kita tidak lagi menjadi negara yang bineka, yang kaya akan tradisi. Bineka itu kan memiliki arti berbeda-beda. Meskipun di kita itu beragam tradisi atau berbeda-beda mengenai tradisi, justru itu menjadi negara bineka karena memiliki keragaman atau perbedaan mengenai tradisi. Di negara Indonesia, semua kebudayaan itu memiliki posisi yang sama. Tidak ada satu budaya yang lebih unggul atau lebih superior dibandingkan dengan budaya lainnya.
Jadi maksudnya yaitu setiap budaya itu memiliki posisi yang sama, tidak membedakan budaya satu dengan budaya lainnya. Semua warga negara dengan segala identitas kelompok yang melekat padanya, seperti agama, etnis, bahasa, dan lainnya, itu berada pada payung yang sama. Mereka itu dijamin untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya dan diberi kesempatan yang sama pula untuk mengembangkan dan juga memajukan kebudayaan serta tradisi leluhurnya. Sebagai sebuah bangsa, kita telah cukup teruji sebagai negara yang mampu mengelola keragaman kebudayaan tersebut, sehingga terhindar dari disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Kita telah melewati ujian yang sangat menentukan, terutama ketika pada masa reformasi pada tahun 1998 itu telah terjadi konflik bernuansa etnis dan agama. Banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, namun fase tersebut itu bisa dilewati dengan baik. Meski tentu saja tidak sempurna, kita pun terhindar dari perpecahan. Kebanggaan akan tradisi dan budaya itu sebaiknya tidak hanya berhenti sebatas perayaan saja. Tradisi tidak hanya perlu dilestarikan agar terjaga dari kerusakan. Lebih dari itu, tradisi itu harus terus dihidupkan sekaligus dikukuhkan. Nilainya perlu dipertahankan dalam situasi yang terus berubah. Tantangan yang dihadapi saat ini datang dari berbagai dimensi, yaitu dimensi sosial, dimensi ekonomi, dan juga dimensi budaya, serta berasal dari semua arah, yaitu lokal, nasional, dan juga internasional. Sekian dan terima kasih pembahasan kita dalam kesempatan video kali ini. Semoga video ini bisa membantu dan juga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, serta share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.